Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Leonda, asal LPTK dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Fisika. Hari ini saya siap untuk melaksanakan video pembelajaran UKIN. Terima kasih. Baik, kita mulai laporan. Siap, out. Lapor. Siswa kelas 11 izin mengikuti materi fisika. Lapor terima, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mulai pelajaran, doa mulai. Doa selesai. Tempat out. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini ya. Bapak lihat hari ini kalian untuk di kelas 11 ini masuk semua, total 20 ya. Tidak ada yang absen ya. Baik kalau begitu sebelum memulai pembelajaran silakan kalian bergabung dulu di Quizzes ya. Dengan kodenya 674492. Silakan. Pada pagi hari ini ya kita akan memulai pembelajaran tentang materi energi. Ya, sama seperti kemarin penerusannya tentang usaha dan energi ini satu bab yang berkaitan begitu. Ya, kemarin Bapak sajikan materi usahanya, sekarang energinya. Seperti itu. Sudah masuk semuanya? Oke, ada kendala tidak ya? Sudah. Satu lagi, siapa yang belum? Ada kendala? Oh, Gali. Baik, kalau begitu kita mulai. Ya, sudah 20 peserta yang masuk di Quizzes. Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, di setiap pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kalian tidak lupa jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah membela bangsa dan negara kita untuk merdeka. Begitu kalian untuk untuk mengisi kemerdekaannya, ya tugas kalian yaitu belajar. Ya, tugas utama kalian belajar. Ya, belajar dengan baik. Ya, kurangi bermainnya atau kurangi yang kontraproduktif ya, sehingga kalian bekerja keras belajar sekarang, nanti akan menikmati hasilnya tentunya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas apa sih itu energi. Ya, Bapak melemparkan masalah ke kalian ya seperti biasa. Kalian perhatikan atau klik link yang ada di layar kalian. Oke, diperhatikan dengan baik ya. Di sana ada sebuah benda yang digantung. Oke, kemudian benda tersebut talinya dipotong dan terjatuh ya. Perhatikan di sini ya. Ada energi apa saja di sana. Ketika benda itu masih tergantung dan ketika benda itu terjatuh dengan talinya terpotong seperti itu ya. Oke. Sudah ya? Udah ada gambaran ya tentang energi yang akan kita pelajari ya, begitu. Nah, dalam gambar tadi ada energi apa saja? Ya, Gali silakan. Ada energi potensial sama energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Pada saat kapan energi potensial itu ada, kapan energi kinetik itu ada? Menurut gambar yang tadi. Ya, silakan, Kak Davi. Energi potensial daripada saat ketinggian maksimal. Ketinggian maksimal memiliki energi potensial. Pada saat ketinggian maksimal, nilai energi kinetiknya? Siapa tadi yang jawab 0? Oh ya, silakan, Kana. Energi kinetiknya itu di saat energi potensialnya itu 0. Jadi saat kecepatannya mencapai maksimum maka energi kinetik Oke, tadi pada ketinggian maksimum benda masih berada di atas ya, itu energi potensialnya ya ada. Oke. Tapi kalau energi kinetiknya pada saat benda di atas satu orang, ya Jonathan? Tidak ada. Ya. Kenapa? Ya, Karina. Pergerakan, oke. Satu tadi energi potensial benda dimiliki karena ada ketinggian. Dua, energi kinetik ada karena ada bendanya bergerak lah seperti itu ya. Oke, bagus. Ada yang masih bingung? Oke, baik kalau begitu kita lanjut.
Nah, untuk tujuan pembelajaran ya pada pertemuan ini di mana pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan ELKPD ya, berkolaborasi dengan pendekatan kontekstual seperti itu. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis besar energi potensial dan energi kinetik dengan cara menghitung besar ketinggian tadi ya, dan kecepatan benda yang bervariasi secara akurat seperti itu ya. Ini tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian ya sama seperti kemarin ya, sekarang Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Kelompok yang kemarin saja cukup seperti itu. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya, hati-hati ada kabelnya. Kabel listrik ya. Oke, awas hati-hati laptopnya, tabletnya dijaga. Jangan sampai jatuh. Baik. Awas. Ini digeser aja. Iya, oke, digeser aja Bar. Oke, sip. Oke, baik. Sudah semuanya ya. Baik. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan LKPD di mana petunjuk untuk memecahkan masalah ya. Ada 4 langkah. Yang pertama, membaca pertanyaan dengan hati-hati. Ya, kemudian langkah kedua, mencari informasi yang mungkin bisa membantu kalian. Langkah ketiga, menemukan alternatif dan memilih solusi yang tepat terhadap pertanyaan. Langkah yang keempat, mengecek ketepatan solusi dengan pertanyaannya. Seperti itu. Baik. Kita lanjut. Oke. Peserta didik silakan untuk mengakses materi singkat tentang energi. Silakan dibaca terlebih dahulu materi singkatnya. Ya. Ya. Pertemuan kali ini kita batasi energi yang akan kita pelajari, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Perpaduan antara keduanya tersebut ya merupakan energi mekanik. Silakan, ada informasi apa saja di sana yang kalian peroleh, silakan dicatat untuk menunjang diskusi kalian pada pertemuan hari ini. Ya. Jika ada kesulitan, angkat tangannya.
Silakan dicatat informasi apa saja yang ada di sana untuk menunjang analisa atau identifikasi kalian nanti. Ya, gimana Kana? Suaranya di ya. Apakah ada variabel baru dalam usaha dan energi kinetik? Untuk variabelnya yang tadi kita fokuskan untuk energi kinetik ya. Kenapa benda memiliki energi kinetik yang tadi kamu di awal tuh ya? Karena apa? Di sini lihat ada variabelnya, ada variabel kecepatan. Seperti itu. Kalau menggunakan hukum Newton 2 kan, Pak? untuk hukum Newton 2 ya, karena di sana ada gaya ya, berangkat dari gaya hukum Newton 2, kemudian di kolaborasi ya di sini ada GLBB di sana. Ya, GLBB. Oke, gimana? Jelas? Karena Kalau misalkan saya tanya lagi, ini berkaitan tidak sama hukum Newton 3? hukum Newton 3. Berbeda. Kalau hukum Newton 3 kan berbicara tentang aksi reaksi ya. Ketika diberikan aksi dia akan bereaksi. Nah, kalau ini fokus kita ke hukum Newton 2 gitu. Ya, di sini kan diturunkan dari persamaan usaha ya. Perpindahan. Betul, adanya W sama dengan F kali S ya. Kemudian F-nya itu hukum Newton 2, kita ubah lagi, kita jabarkan lagi jadi massa kali percepatan. S-nya ini diambil dari GLBB seperti itu. Gerak lurus berubah beraturan karena ada kecepatan. Massa A-nya adalah kecepatan. percepatan begitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Apakah energi mekanik hanya terdiri dari energi potensial dan energi kinetik? Ya, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda karena memiliki energi potensial dan energi kinetik. Seperti itu. Agak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke kuisisnya. Kita kembali lagi ke kuisisnya. Baik, setelah kalian tadi mengakses untuk bahan ajarnya secara singkat, sekarang kalian silakan mengakses untuk LKPD-nya. Silakan dibuka. Ya. Untuk LKPD yang kalian buka di sana tentang materi energi tentunya begitu. Nah, kemudian di sana di awal ada prasyaratnya, petunjuk pemecahan masalahnya. Ya, siswi Galih, ada apa? Oh, nggak bisa. Jaringannya aman? Jaringannya aman. Oke. Coba ditunggu dulu. Atau di refresh lagi, di refresh.
Ada yang belum bisa mengakses untuk LKPD-nya? Sudah semuanya aman? Oke. Oke, ditunggu dulu, masih loading. Nah, itu mulai kebuka. Oke, sudah mulai kebuka kali. Iya, oke. Ya, ini lagi masih loading ya, jadi ditunggu aja untuk penyempurnaan data yang diterimanya. Baik. Ya, berikut LKPD untuk materi energi. Ya, di situ ada kompetensi dasar, indikator pencapaiannya, tujuan pembelajarannya yang tadi Bapak sampaikan, ya, kemudian prasyaratnya. Di sini untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya. Oke. Pada akhirnya diharapkan ya peserta didik melalui proses mengamati, menganalisa, menanya, mengkomunikasi ya. Peserta didik dapat menganalisa besar usaha dengan cara menghitung besar gaya dan massa benda yang bervariasi secara akurat. Oke. Oke, masih loading. Oke, baik. Kemudian ya, setelah kalian membuka LKPD-nya, ya, kalian menganalisa. Ya, dilihat di sana ada masalah 1 dan masalah 2. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya. Nggak bisa diedit, Pak. Kita nggak bisa. Ditulis aja di buku. Kalau mau, ini di-download dulu. Baru bisa diedit nih file. Yang ini. Yang ini kan mau diedit, ya. Nih download. Oke. Silakan kalian diskusi. Kalian diskusikan. Ya. Ada kendala jaringan, masih loading. Masih loading LKPD-nya. Ada kendala, Satrio? Tidak, Pak. Aman ya? Oke. Ini ada masalah 1 ya, tentang energi, kemudian perhatikan gambar. Nah, di sini kan ada apa? Coba kamu sebutkan beberapa jenis energi yang kamu kenal. Kan banyak tuh, begitu. Ya, termasuk yang sekarang kita pelajari, begitu. Sip. Nah, kemudian ini energi apa saja yang dimiliki oleh benda yang jatuh dari ketinggian. Oke. Ya. Oke, silakan diskusi, lanjutkan diskusinya. Karena usaha dan gerak ini
Ada kendala? Aman ya? Ya, siswi Kana. Ya. Macam-macam energi itu bisa potensial, kinetik, pegas, mekanik, panas, bunyi, kimia. Iya, angin. banyak. Ya. Energi matahari termasuk energi nggak? Udara, Matahari. matahari juga. Ya. Termasuk panas, Pak. Siap. Oke, lanjut. Energi air juga ada, Pak. Energi air. Misalnya, gimana? Kalau misalnya kan dari produksi listrik kan biasanya pakai menggunakan energi air. Ya, pembangkit listrik Ya. tenaga air. Ya. Tanya energi bunyi ada nggak? Ada. Bunyi termasuk gelombang. Radio, gelombang frekuensi. Ya, gelombang bunyi. Berarti frekuensi ya, Pak? Bunyinya. Masuknya seperti itu. Pakai kan ada 3 jenis gelombang suara kan, Pak, frekuensi, ampere, sama satu lagi. Oke. Ya, ada itu. Tapi kita fokus ke sini aja dulu tentang siapa? energi. Energi yang akan kita pelajari, yang kita batasi energi kinetik dan potensial seperti itu. Contoh energi yang misalkan nih benda pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik? Iya, Iya. jatuh dari langit ke bumi. Itu termasuk energi potensial atau kinetik, Pak? Termasuk ada energi potensialnya. Ya, kalau pada saat dia jatuh dia bergerak kan, ya berpindah, berarti dia punya energi kinetik. Kinetik berarti. Iya, ada energi kinetik, ada energi potensial. Campuran berarti ya, Pak? Tapi begitu sudah jatuh ke permukaan, Dia apa yang berubah hilang? jadi- Energi potensialnya hilang. Iya. Oke, good. Ya, Pak. Lanjut, silakan. Ada kesulitan? Siap tidak Pak? Tidak Pak. Tidak. Oke, lanjut. Mana siswi Widya? Ada kendala? Siap, belum ada, Pak. Oke, ya. Kalau mau bisa diedit itu di download aja dulu. Untuk file, kemudian download begitu. Nah, atau kalau tidak download, silakan ditulis jawabannya di buku terlebih dahulu atau di kertas. Ya. Oke, silakan lanjut untuk didiskusikan ya. Sudah sampai masalah berapa? 3.2, Pak. 3.2. Oke. Ya. Ya, gimana? Siswi Kana. Selain selain roket, buah apel juga bisa. Bisa. Buah apel dari pohon. Yang masih menggantung. Iya. Oh, mangga. Sama halnya teori yang dikemukakan pertama kali oleh Newton. Iya, betul. Dan itu disebabkan karena gravitasi juga atau tidak? Iya, karena ada gaya tarik gravitasi yang membuat benda itu jatuh. Dan dihasilkannya itu energi potensial juga energi mekanik. Kinetik. Iya, energi kinetik. juga. Kalau energi mekanik contohnya seperti apa aja, Pak? Energi mekanik itu kan perpaduan antara energi potensial dan energi kinetik ya. Oke, nah contohnya ya tadi nggak usah jauh-jauh. Buah apel ini. Iya, buah apel yang jatuh ini dua energi itu kan pada saat jatuh ya. Pada saat sudah terlepas dari
rantingnya seperti itu jatuh. Nah disitulah energi mekanik dimiliki oleh buah apel seperti itu. Jadi itu hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Iya, energi potensial dan energi kinetik. Karena kan energi mekanik perpaduan antara energi potensial dan energi kinetik. Berarti semua benda-benda jatuh kayak contoh buah ataupun apapun itu adalah energi mekanik yang dihasilkan dari energi potensial dan kinetik. Iya. Kalau dia memiliki ya dua energi tadi ataupun salah satunya energinya hilang, ya ada energi mekanik yang bisa dihasilkan. Tapi juga ada perbedaan yang berbalik ya Pak? Ya, boleh. Oke. Silakan dilanjut ke masalah 3.2-nya. Ya. Oke. Silakan didiskusikan ya. Sehingga nanti bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja dari permasalahan yang disajikan. Mana nih? Ada kendala? Kayaknya lancar ini. Berarti Iya. orang itu memiliki energi karena dia berpindah kan Pak? Gimana? Orang tuh bisa menghasilkan energi karena dia berpindah Orang dari ketinggian ke bawah. ketinggian, ya dia punya. Ya pada saat kita nih, sekarang kan kita di lantai 3. Ya menurut observer di lantai 1 kita punya energi potensial. Tapi kalau misalnya ketika acuan kita di sini, Iya. kita lihat orang di lantai 1, berarti potensialnya bisa Minus dari di bawah kita, iya. Menurut pengamatan kita, ya karena dia di bawah kita, begitu. Ya tapi kan dia untuk energi potensial karena di bawah, ya. Kita acuannya kemana? Apakah dia punya ketinggian atau tidak? Karena dia sudah berada di posisi bawah, kecuali dia berada di posisi lantai 2. Ya, kamu melihat seseorang di lantai 2, kamu di lantai 3. Tentunya orang di lantai 2 dia akan memiliki energi potensial seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Ya. Ya. Untuk yang bagian energi potensial Di soal ya. Sebentar Pak. Nah, di bagian yang mobil-mobil ini kan melakukan perpindahannya datar ya Pak. Iya. Jadi tidak memiliki ketinggian. Jadi misalkan saya mau nanya, kalau misalkan saya dari sini saya pindah ke depan papan tulis, itu apakah memiliki energi potensial? Sedangkan energi potensial sendiri itu energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian. Sedangkan ketinggian saya ke depan papan tulis itu sama Ketinggiannya. Berarti kalau dari syaratnya dia tidak terpenuhi ya. Siap. Dia tidak terpenuhi untuk memiliki energi potensial karena tidak mempunyai ketinggian berdasarkan pengamatan dari Rizal. Iya. Tapi kalau pengamatan kebetulan Rizal ini berada di lantai 3 ya. Berada di lantai 3 sehingga kalau ada observer atau pengamat di lantai 1, Rizal punya 2 energi tadi berjalan ke papan tulis. Ya, energi kinetiknya ada. Kemudian energi potensialnya ada karena observer melihat di lantai 3 punya nih energi potensialnya. Ya, terpenuhi sehingga begitu. Jadi kalau di fisika ya itu tergantung kerangka acuan si pengamatnya begitu. Silakan dilanjut lagi. Berarti ini masalah 3.3. Baik. Mana sudah sampai menyimpulkan atau sudah menyimpulkan. Baik. Baik, sudah menyimpulkan. Baik. Nggak ada masalah ya? Oke, ini mungkin gambarnya pecah, belum sempurna kali. Iya.
Gimana? Ada kendala? Kevin, Nelson, Satrio, Aga. Tidak ada masalah ya. Sudah titik berapa? Masalah titik berapa ini? 3.3. Udah, 3.3. Belum, masih 3.2 ya. Oke. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Sudah menyimpulkan? Masih 3. Oke, ya silakan. Rangkai kata-katanya. Gimana? Ya. Jadi untuk yang B, apakah mobil tersebut memiliki energi dalam bentuk suatu usaha atau gerak? Jika iya, energi apakah yang dimiliki oleh mobil tersebut dan karena apa mobil tersebut memiliki energi? Kalau misalnya saya jawab energi yang dihasilkan yaitu energi mekanik, yaitu energi pencampuran energi potensial dan kinetik, bisa tidak? Bisa saja. Ya, tapi karena si kendaraan tersebut ya dia bergerak ya punya energi kinetik. Ya, tapi menurut pengamatan kamu kan dia bergerak pada bidang datar, tidak memiliki ketinggian. Oke, sehingga energi potensialnya 0. Energi kinetiknya ada, bisa dihitung. Jadi perkiraan saya itu kan memang masih ada energi potensialnya, tapi dia energi potensialnya tidak terlihat alias titiknya itu berada di titik 0, titik awal mulanya. Nah, energi kinetiknya lah yang berpengaruh dalam menjalankan mobil tersebut. Iya. Oke. Kalau lebih kompleks lagi kan di sana ada apa ya? Pembakaran. Ya. Ada namanya aki. Iya betul. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kompleks. Pembakaran bahan bakar ya bensinnya, kemudian energi ada businya dari bahan bakar tadi menghasilkan energi gerak ya seperti itu. Akinya berubah menjadi energi listrik ya. Apa yang dihasilkan? Betul seperti itu. Energi apa yang dihasilkan oleh mobil tersebut sehingga usaha tersebut tuh dapat bergerak bergerak atau berpindah seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti 3.2 ya. 3.3. Oh, 3.3. Oke, silakan. Ya, nanti setelah masalah 3.3 disimpulkan ya. Nanti hasilnya dipresentasikan. Oke, apakah orang tersebut melakukan suatu usaha atau gerak? Jelaskan. Gambarnya coba lihat. Ada Mobil bergerak gimana? ya, anggap mobilnya sedang bergerak. Klik. Nah. Oh iya, terjun payung. Coba. Bergerak. Ya, karena orang yang sedang terjun payung memiliki massa yang dipengaruhi oleh gravitasi sehingga menghasilkan gaya berat. Oke. Dan saat melakukan terjun payung terjadi perpindahan sehingga adanya gaya berat dan perpindahan menghasilkan suatu usaha. Ya, betul. Energinya tidak. Oh, energi yang C ya. Coba. Oke, apakah orang tersebut memiliki energi dalam melakukan suatu usaha atau gerak? Ada? Ada. Energi apa aja? Energi Potensial, kinetik dan mekanik. Oke. Dan karena apa orang tersebut memiliki energi? Massa, kemudian gravitasi tinggi, betul, kecepatan, perpindahan satunya, betul. Sip, sup. Lanjut 3.3, sudah 3.3. Belum, oke lanjutkan 3.3. Sudah bagus 3.2-nya masalahnya ya. Oke. Ada kendala? Tidak ada kendala. Sudah sampai masalah berapa? Saya lagi mencari kesimpulan, Pak. Wih, sudah mencari kesimpulan. Silakan. Baik, Bapak cek terlebih dahulu yang sudah sampai di kesimpulan siapa? Kelompok siapa saja? 1, 2, 3. Oke.
Baru 3 kelompok. Oh, udah kesimpulannya. Kesimpulan ya. Oke, baik. Ya, silakan dilanjut lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan dilanjut. Didiskusikan kembali permasalahan apa saja. Ya, hati-hati dalam mengidentifikasi, dalam menganalisanya. Ya. Tentunya kaitkan dengan materi yang sedang kita pelajari. Disiapkan nanti satu orang yang akan menyampaikan kesimpulannya, ya, untuk menyampaikan pendapatnya, dan kelompok lain diperhatikan pada saat kelompok yang menyimpulkannya silakan nanti diberikan tanggapan. Kalau kurang bahannya nanti cari source yang lain silakan. Kan kalian terhubung dengan internet ya. Ya, silakan. Tapi jangan sampai melebar dengan materi yang sedang kita bahas. Ya, kita fokus ke materi yang kita bahas aja tentang energinya, potensial, kinetik, mekanik. Sudah simpulkan? Terus potensialnya 0, Oke. tetap X kan? Iya. Jadi kalau misalnya energi potensialnya 0, berarti EK sama EM. Iya. Ada masalah dua ya. Masalah ya. Oh, langsung ke sini ya. Oh, oke, masalah ini aja. Baik, silakan, masih ada waktu 10 menit lagi untuk kalian berdiskusi. Ya, setelah itu sampaikan hasil diskusi kalian. Mulai dari masalah 3.1, ya, 3.2, 3.3, kemudian menyimpulkan. Nah, ketika menyimpulkan silakan diskusi dengan anggota kelompoknya.
Oke, coba. Baik, 5 menit lagi ya waktu diskusi kalian. Setelah itu silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Udah presentasi aja Bapak. Ya, 3 menit lagi. Presentasinya itu nanti ditanya satu-satu kan masalahnya juga tidak. Nanti berikan tanggapan juga, misalnya kelompok yang lain sedang presentasi, selesai, tanggapan. Silakan ditanggapi. Lima, 3. Sudah? Oke. Baik. Baik, Bapak cek kembali ya. Masalah 3.1 sudah selesai semuanya? Masalah 3.2 sudah selesai? Baik. Masalah 3.3. Satu lagi. Kesimpulannya sudah disiapkan? Baik, Bapak berikan kesempatan ya yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk masalah 3.1. Wah, oke, siswi Galih dari kelompoknya menyampaikan pendapatnya. Ya. Sebutkan beberapa jenis energi yang kamu kenal. Ya. Energi yang saya kenal ada energi potensial, Ya. energi kinetik, dan energi mekanik. Oke. Energi potensial ini energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau sesuatu karena posisi dan kedudukannya, terutama ketinggian. Dan energi kinetik ini dimiliki sebuah benda yang diakibatkan oleh pergerakannya atau perpindahannya. Lalu energi mekanik adalah penggabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke. Lalu 3.1 dulu aja. energi apa saja yang dimiliki oleh benda yang datang dari ketinggian. Saat benda masih di atas, Iya. masih di posisi atas dan belum terjatuh, benda tersebut memiliki energi potensial dan tidak memiliki energi kinetik karena tidak mengalami pergerakan. Iya. Namun pada saat terjatuh, energi potensial dari benda tersebut tidak ada karena tidak memiliki ketinggian. Sedangkan energi kinetik dalam tingkat maksimum pada kecepatan maksimum saat terjatuh. Saat terjatuh. Oke. Silakan memberikan tanggapan. Ya. Apakah ada yang beda? Gak apa-apa, silakan. Ya, mungkin dari kelompok kalian seperti ini. Ya, gak apa-apa. Oke, silakan. Ya, siswa Kavin. 3.1. Energi yang Ya, sambil diperhatikan kelompok yang lainnya ya. ini energi yang dikenal
hampir sama. Iya. Ada kinetik, potensial dan mekanik. Iya. Tapi secara umum dapat dilebihkan lagi seperti energi panas, Iya. gerak, kimia, Oke. listrik dan Oke, lain-lain. baik. Dan untuk jawaban B, menurut saya energi yang dimiliki yaitu hanya energi potensial, karena energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian dan gravitasi, dan dari masalah ini benda tersebut terjatuh dari ketinggian. Benda tersebut terjatuh dari ketinggian. Baik. Oke, beri applause untuk Gali dan Kakun. Oke, tentunya untuk energi banyak ya. Energi apa saja? Energi potensial yang kita bahas sekarang, energi kinetik, ya. Kemudian energi apa lagi? Panas, listrik, ya. Oke, banyak sekali, ya. Kita akan fokuskan pertanyaan B-nya, ya. Apa saja yang dimiliki energi benda pada saat jatuh, ya? Oke, tadi ada energi potensial dan energi kinetik. Pada saat kapan benda memiliki energi potensial? Pada ketinggian maksimum benda tersebut. Oke, memiliki energi potensial. Nah, pada saat ketinggian maksimum benda belum bergerak, energi kinetiknya tidak ada. Pada saat benda terjatuh, ya, energi potensialnya kan tadi maksimal, ya, ketinggian maksimal tentu saja. Pada saat terjatuh, energi potensial semakin terus menuju ke pusat permukaan bumi, seperti itu. Berarti nilai energi potensialnya berkurang, bukan malah tambah besar, ya. Oke, nah kalau untuk energi kinetiknya tadi 0. Ketika dia bergerak, bertambah atau berkurang? Bertambah. Ketika sampai di permukaan, ya, berarti energi kinetiknya maksimal, ya, karena dia bergerak dari 0, ya, terus tambah besar lagi energi kinetiknya sampai dia jatuh. Oke, bagus. Kemudian lanjut ke masalah 3.2-nya. Perhatikan ada gambar di sana, ya. Apakah yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya. Pasya. Ya. Ya. Jadi jawaban yang saya simpulkan dari kelompok saya adalah A. Apakah yang dilakukan oleh orang tersebut? Jawabannya 2 orang yang sedang terjun payung dari ketinggian. Ya. B. Apakah orang tersebut melakukan suatu usaha atau gerak? Jelaskan. Jawabannya ya, karena orang yang sedang terjun payung memiliki massa yang dipengaruhi oleh gravitasi sehingga menghasilkan gaya berat, dan saat melakukan terjun payung terjadi perpindahan sehingga adanya gaya berat dan perpindahan menghasilkan suatu usaha atau gerak. C. Apakah orang tersebut memiliki energi dalam melakukan suatu usaha atau gerak? Jika iya, energi apakah yang dimiliki oleh orang tersebut, dan karena apa orang tersebut memiliki energi? Jawabannya ya, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Karena adanya massa, percepatan gravitasi, ketinggian, kecepatan, dan perpindahan. Oke, kompleks sekali. Beri applause untuk Pasya dan kelompoknya. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh siswa Pasya. Ada? Tidak ada. Oke, baik kalau tidak ada. Nah, kalau diperhatikan, ya, ternyata tadi benda kan memiliki energi potensial karena dia memiliki ketinggian maksimum. Ya, kenapa dia bisa jatuh menuju ke pusat bumi? Karena ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, melayang jadinya, ya, di luar angkasa. Gitu. Oke, baik, good. Ya, sudah bagus. Ya, untuk penjelasannya sangat kompleks sekali. Adanya gravitasi, massa, gaya berat. Oke. Baik, lanjut ke 3.3. Oke, siswi Grisel dari kelompoknya yang akan menyampaikan pendapatnya. Pendapat dari kelompok kami tentang Iya. masalah 3.3.
apakah mobil tersebut bergerak? Ya. Karena mobil tersebut melakukan perpindahan tempat. Ya. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah mobil tersebut memiliki energi dalam melakukan suatu usaha atau gerak? Jika iya, energi apakah yang dimiliki oleh mobil tersebut dan karena apa mobil tersebut memiliki energi? Energi potensial dan energi kinetik, karena mobil melakukan perpindahan jalan dari turunan menuju jalanan yang lebih rendah, dan juga karena adanya kecepatan mobil berjalan sehingga disebut memiliki energi potensial dan energi kinetik. Dan dari total kedua energi tersebut ada yang namanya energi mekanik. Adanya energi mekanik, timbul energi mekanik di situ ya. Baik, ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Ya, sampaikan hasil diskusi kalian, nggak apa-apa. Yuk, tadi kayaknya ada yang mau menyampaikan tuh ya. Grisel ada, terus dari kelompok lain juga ada. Ayo, silakan. Ya, oke. Silakan siswi Karina. Boleh, silakan. Silakan ditanggapi. Coba berdiri. Siap. Oke, ke teman-temannya. Oke. Diperhatikan siswi Grisel, ada tanggapan dari siswi Karina. Siap. Saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan. Mobil tersebut mengalami energi potensial, Pak? Karena dia tidak memiliki ketinggian tertentu. Dan seharusnya hanya mengalami energi kinetik. Harusnya hanya memiliki energi kinetik. Silahkan, siswi Grisel. Iya, gitu. Jadi kenapa saya jawab energi potensial? Karena mobil berada pada jalanan yang tinggi hingga ke jalanan yang rendah. Jadi saya menyimpulkan bahwa adanya energi potensial karena ada perbedaan ketinggian. Oke, baik, karena menurut analisa dan kelompoknya dari siswi Grisel ya, ternyata jalan tol tersebut ternyata berada pada ketinggian diamati oleh Grisel yang berada di bawah. Ya, bisa saja pada saat jalan tol itu berada di daerah Padalarang ya, Bandung ya, benar memiliki ketinggian. Kalau kita ngamatinya mungkin dari sini begitu, tapi kan jauh itu pengamatannya. Oke, nggak apa-apa ya. Ada gimana tanggapan dari atau jawaban dari cukup ya? Oke, karena ternyata pengamatannya ya punya ketinggian gitu. Tapi kalau dari gambar kan mana ketinggiannya? Oh, ada tuh, ada perbedaannya. Ya, kalau dilihat dari gambarnya ya, coba ini kita lihat sama-sama. Ya. Oke. Nah, dilihat nih, kelihatan ada ketinggian di sana. Oke. Ternyata jalan tolnya ini ya, kalau dilihat dari pandangan sudut pandang kita ya, tegak lurus ke depan, itu yang sebelah kiri tuh, yang sebelah kiri dia menurun. Ya, jalan sebelah kiri menurun, yang sebelah kanan dia naik, bener ya? Ya, makanya tadi diberikan pendapat oleh siswi Grisel, oh ternyata ada, ya. Oke, berarti identifikasinya detail sekali ya, sampai diukur tuh, ya. Dia kan mencekung ya, jalannya mencekung, ya. Sebelah kiri turun, sebelah kanannya naik, ya. Ada ternyata potensial dan kinetiknya. Oke, beri applause kedua untuk kelompok Grisel dan Karina. Oh iya, ya. Oke, lanjut ke masalah atau simpulkan. Ya, Fiona, siswi Fiona. Ya. Karena adanya ketinggian dan saat apel itu jatuh, ia mengalami pergerakan sehingga terdapat energi kinetik. Sehingga dia mendapat energi kinetik dari pergerakannya ya. Tadi energi itu adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha atau pergerakan atau perpindahan ya. Ada yang punya pendapat lain? Silakan disampaikan. Enggak apa-apa. Ya, silakan duduk dulu siswi Fiona.
Menunggu tanggapan dari kelompok lain. Ayo silakan, mungkin ya. Kelompoknya Nelson, sampaikan hasil kesimpulannya. Atau agak, sampaikan enggak? Ayo, baca aja nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk penjelasan saya tidak jauh beda dengan penjelasannya Fiona. Oke. Jadi ya satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Jadi ya seperti itu. Jadi ya. Usaha kemampuan ya. Potensial itu energi potensial karena ada apa? Karena ada pergerakan. Ada pergerakan. Pergerakan atau apa? Energi potensial. Karena ada ketinggian. Kalau di kinetik itu karena ada pergerakan. Oke. Ya. Ada lagi menurut kelompok lain? Sampaikan pendapatnya. Cukup? Sama. Oke. Berarti kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan perpindahan atau pergerakan atau usaha ya dalam pengertian fisika. Oke, setuju? Oke. Kemudian energi kinetik dari suatu benda dimiliki karena memiliki atau dia bendanya berpindah ya, memiliki kecepatan bergerak berpindah sehingga benda tersebut memiliki energi kinetik. Untuk energi potensial ya, ketika benda memiliki ketinggian tertentu, makanya benda tersebut atau orang tersebut memiliki energi potensial. Oke, sip, bagus ya. Untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari energi ya dari masalah yang sudah Bapak tawarkan ke kalian identifikasi, kalian analisa, kemudian kalian menyimpulkan ya hasil dari identifikasi yang tadi. Bagus. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua tentang energi? Oke. Nah, di sana di LKPD ada bermain dengan angka. Nah, kalau tadi kan konsepnya kita bermain dengan angka. Di sana ada latihan soal. Ya, contoh soal di sana dilihat di LKPD-nya ya. Oke. Nah, di sini bermain dengan angka dilihat di sini contoh soal 1 ya, kalian bisa dilihat di masing-masing perangkat kalian bahwa di sini ada buah kelapa ya 2 kilo jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Tentukan perubahan energi potensial dan usaha yang dilakukan gaya berat tersebut pada saat mencapai ketinggian 2 meter. Oke. Nah, di sini untuk kotak pemecahan masalahnya ya, perubahan ditanya. Apa sih yang ditanya? Perubahan energi potensial karena perubahan ketinggian. B, usaha yang dilakukan oleh gaya berat tersebut. Oke. Datanya apa saja yang ada di contoh soal tersebut? 1, massa. 2, ketinggian. Kemudian 3, gravitasi. Oke. Nah, metode yang harus digunakan yaitu yang A, perubahan energi potensial. Ya, untuk yang B yaitu persamaan usaha untuk perubahan energi potensial. Oke, kalian bisa dilihat di sana solusi pemecahannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari contoh soal 1? Sudah jelas semuanya? Oke.
Oke, kemudian kita lihat contoh soal kedua. Di sini ada sebuah benda bermasa 2 kg. Ya, di sana dilihat ya ada gambarnya kecil sebelah kanan, berada dalam keadaan diam, awalnya diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sebesar 20 Newton sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya dan jarak yang telah ditempuh. Oke, sama seperti tadi untuk kotak pemecahan masalahnya, kalian masukkan data-datanya, apa yang ditanya, kemudian metode yang harus digunakan, ya. Itu. Oke, didapat di sana ya untuk besar usaha yang dilakukan oleh gaya yaitu sebesar 100 joule karena dari perubahan energi kinetiknya. Untuk jarak tempuhnya ya gunakan persamaan usaha. Ya, W sama dengan F kali S, di mana W-nya itu atau usahanya yang telah kita hitung di atas di awal itu 100 joule, kemudian gayanya 20 Newton, yang ditanya jaraknya. Sehingga S sama dengan atau perpindahannya sama dengan 100 joule dibagi 20 Newton sama dengan 5 meter. Oke, baik. Sepertinya gimana? Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas ya. Sini ada contoh soal ketiga juga ya. Tentang seorang pengendara motor yang sepeda motornya masanya 100 kg. Kemudian sepeda motor melaju dengan kelajuan 40 meter per second. Ya. Kemudian direm motornya hingga berhenti 8 detik atau 8 second. Tentukan usaha dilakukan selama pengereman, begitu. Berarti dari dia bergerak sampai dia berhenti, apa itu? Diperlambat atau dipercepat? Diperlambat, ya. Oke, silakan dimasukkan data-datanya. Ya, ini persamaan yang tadi di awal tuh, ya. Di awal kalian melihat bahan bacaannya secara singkat atau materi singkatnya, ya di sana diambil dari sana seperti itu. Ya, ini dipadukan dengan persamaan GLBB. Ya, kemudian barulah kalian mencari usahanya. Kenapa dia minus hasilnya? Karena mengalami perlambatan. Ya, diingat sekali lagi, ketika benda mengalami perlambatan, pasti usahanya nilainya minus atau negatif. Oke, seperti sudah bisa. Kalau begitu, kita lanjut ke tes formatifnya. Buka kembali kuisisnya. Oke, persiapan? Nggak apa-apa. Oke, di sana ada soal. Sebuah benda bermasa 500 gram. Ya, jatuh bebas dari ketinggian 150 meter di atas permukaan tanah. Tentukan perubahan energi potensial jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, sudah ada 4 siswa yang sudah menjawab. Ya, tidak usah terburu-buru, masih banyak waktunya.
11 siswa sudah menjawab. Hati-hati dalam menjawabnya. Diteliti kembali sebelum menjawab. 12, 13 siswa sudah menjawab. Masih ada waktu 130 detik lagi. Atau kurang lebih sekarang 2 menit di 120 detik. 15. Hati-hati dalam menjawabnya. 1 orang lagi. Tenang, masih banyak waktunya. Jangan buru-buru. Masih 80 detik lagi. Ya. Jika sudah, ya kalian siap-siap untuk ke soal berikutnya. 1 menit. Kita lihat siapa peringkat pertamanya. Oke, 35 detik. Dua 20 detik. Siapa? Time's up, ada time's up tuh di sananya. Ya, 10 detik. Kita lihat pemimpinnya. Oke, waduh, kelihatannya. Baik. 16. Ya, 16 siswa menjawab betul. 3 di 250 joule salah, 0 joule salah. Oke, sudah baik semuanya. Oke. Jawabannya 750 joule. Lanjut. Oke, tidak usah terlalu terburu-buru. Santai saja. Ada waktunya. Oke. Awas, siap-siap. Baik, silakan diidentifikasi. Nggak usah buru-buru, santai aja, ada waktunya di sana. Ya, waktunya cukup lama, 5 menit. Silakan didiskusi. Ya. 10 orang yang sudah menjawab. Tidak usah terburu-buru, masih banyak waktunya.
Oke, sementara 13 siswa sudah menjawab dengan benar. Ya, masih ada 4 siswa lagi. Tenang, nggak usah buru-buru. Waktunya masih panjang, 190 detik. Diskusikan kembali dengan kelompoknya. Oke, sudah semua ya? Baik, kita lihat. Benar. Oke, semuanya sudah 20 siswa menjawab dengan baik. Kita lihat leaderboardnya. Oi, siswa, aduh dikit lagi. Akbar menyusul Bim Bim, ya. Kita ke slide selanjutnya. Persiapan. Tenang, nggak usah buru-buru, santai saja. Sebuah benda memiliki massa 2500 gram berada dalam keadaan diam. Tentukan energi mekaniknya. Hati-hati dengan variabelnya, dengan satuannya. Sesuaikan dengan standar internasional satuannya. Masih ada waktu 130 detik. Baru 14 siswa yang menjawab. Tidak usah terburu-buru menjawabnya, santai saja. Masih banyak waktunya. Oh, sudah semua. Oke, kalau sudah semua, kita akhiri pertanyaannya dan kita lihat. Wah, benar jawabannya tuh, hijau semua layarnya. Oke, layarnya hijau. Oke, semuanya sudah menjawab. Leaderboardnya berada Galih ya, siswi Galih. Oke. 18 siswa benar, 2 yang. Oke, baik.
Oke, sudah. Ya silakan kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diakses linknya. Tentunya yang tadi untuk hari ini kelompok yang terbaik ya. Kelompok yang terbaik semuanya ini ada 3 kelompok yang Bapak perhatikan yang baik di sini. Tapi menurut pengamatan Bapak, kemudian hasil diskusi kalian ya selama proses pembelajaran ya, penjelasannya oke. Jatuh pada kelompoknya Grisel. Oke, selamat ya kepada kelompok Grisel. Yang lainnya juga bagus, terbaik semuanya. Oke, dalam memberikan tanggapan, diskusi, penyimpulannya. Oke, baik. Ya, sudah selesai semuanya untuk mengisi lembar refleksinya. Oke, baik. Oke. Ya. Silakan untuk laporan, kita akhiri pembelajaran. Ya, laporan. Siswa kelas 11 telah selesai menerima materi. Laporan Ustaz. Terima kasih, bubarkan. Sebelum mengakhiri kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Istirahat, menurut Raut. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.